Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam dari kota Surabaya. Pada pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 309 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, atas kasih dan karunia yang Tuhan berikan pada kami, hingga pada hari ini di pagi yang cerah ini. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami, dan Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kami untuk memulai segala aktivitas kami. Oleh karena itu Bapa, firman yang akan kami dengarkan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memperoleh hikmat dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang boleh menjadi renungan buat kita di akhir pekan, hari ini hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketujuh, beginilah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi saya bacakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Begitulah firman Tuhan. Harta dalam bejana, inilah yang boleh menjadi topik dari renungan yang kita dengar pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada, kalau ditanyakan kepada kita, pribadi lepas pribadi, apa harta yang paling berharga di dalam hidup kita? Apakah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Tentu banyak jawaban yang bisa kita berikan. Setiap orang pasti berbeda
bila memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Ada lirik lagu yang mengatakan demikian. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Itu sepenggal dari lirik lagu yang mungkin sering kita dengarkan. Ada juga yang mengatakan bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga di dalam hidupku. Mungkin kita juga mengatakan seperti itu. Kesehatan itu adalah yang paling berharga dari segala-galanya di dalam kehidupan kita. Namun saudaraku, melalui firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus mau menegaskan kepada kita seluruhnya, umat Kristiani, umat yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa harta yang paling berharga itu adalah harta rohani. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Iman percayaku, iman percaya Anda, iman percaya kita semuanya kepada Yesus Kristus yang kita sembah. Ini adalah sebuah analogi yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang harta dalam bejana tanah liat. Kita tahu bejana yang terbuat dari tanah liat itu sifatnya rapuh, mudah pecah, dan dapat digantikan dengan bejana-bejana yang lain. Ini menegaskan bahwa kehidupan Rasul Paulus adalah kehidupan yang mudah retak, kehidupan yang mudah pecah, mudah diombang-ambingkan. Dan kehidupan kita juga seperti kehidupan Rasul Paulus itu. Secara manusiawi, akal pikiran kita akan berkata, aku adalah manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang kemungkinan kita mudah diombang-ambingkan oleh arus kehidupan. Kita mudah diombang-ambingkan oleh gaya hidup duniawi ini, yang mungkin juga terombang-ambing oleh karena kenikmatan duniawi ini. Namun, saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita harus mengaku, walaupun tubuh saya lemah, namun iman saya kuat. Kita sama-sama harus mengaku, kendati pun tubuh kita yang mudah rapuh ini, yang mudah tersakiti ini, yang sangat lemah ini, tetapi iman kita kuat, iman saya teguh, tidak terombang-ambingkan. Ada amin? Seharusnya iman orang Kristen itu adalah iman yang seteguh batu karang di laut. Sekuat apapun gangguan angin yang menerpa, sehebat apapun arus kehidupan, sehebat apapun duniawi ini menawarkan kenikmatan, tapi iman kita adalah iman yang kuat. Dan harta yang ada dalam diri saya, diri kita semuanya itu adalah iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai pengikut Kristus, kita harus berseru seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10b.
Kita boleh baca di rumah kita masing-masing. Lukas pasal 17 ayat 10b yang berkata demikian. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Di sini kita harus mengaku, saudara-saudara, bahwa diri kita ini lemah. Fisik kita ini lemah. Kesehatan daya imun kita ini lemah. Namun semuanya itu menjadi kekuatan kalau kita hidup di dalam iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan melalui anugerahnya memberi kita kekuatan. Walaupun tubuh kita ini sudah rentan, walaupun tubuh kita ini sangat lemah, tetapi iman kita tidak tergoyahkan. Ada amin buat kita. Iman kita tidak tergoyahkan. Dan itulah yang menjadi harta yang paling berharga di dalam diri kita. Maka mungkin ada pertanyaan, lalu tidak perlukah harta duniawi? Tidak perlukah kenikmatan duniawi? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa mengatakan kita tidak perlu harta duniawi, tetapi itu bukan di atas segala-galanya. Harta duniawi itu bersifat sementara. Maka dari itu mari kita isi hidup kita, hari-hari kita dengan harta sorgawi. Harta yang tidak akan pernah habis. Harta yang tidak akan bisa pernah musnah, busuk, ataupun yang lain sebagainya. Harta, iman, kepercayaan, berkat Tuhan yang melimpah pada kita, itu boleh kita rasakan, itu boleh kita nikmati hanya karena anugerah dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah jadikanlah itu sebagai kekuatan bagi kita. Walaupun kita dari bejana yang terbuat dari tanah liat, namun bejana itu boleh dilihat dan boleh dirasakan oleh semua orang di sekitar kita. Mintalah kekuatan. Seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, dikatakan di sana, tambahkanlah iman kami, supaya harta kita itu tidak dirampas oleh si iblis, supaya iman kita itu tetap berdiri kokoh, berdiri teguh. Dan katakanlah, segala sesuatu yang kumiliki, yang kupunyai, semuanya itu berlimpah-limpah, hanyalah karena kasih anugerah Allah. Holan Allah ni pasu-pasu ni Tuhan nido, ubahin naboi tahilala tanikmati pasu-pasui. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, di mana kita akan mengawali hari ini, di hari terakhir dalam satu minggu ini, weekend ini, marilah firman Tuhan yang menjadi rema, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Marilah isi hidup kita dengan harta yang tidak akan pernah habis. Harta yang tidak akan pernah dimakan oleh apapun. Marilah kita tetap menjadi terang bagi dunia ini. Tunjukkanlah iman kita. Tunjukkanlah
kepercayaan kita. Jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan memberikan kekuatan kepada kita setiap hari. Tuhan memberikan anugerahnya selalu baru dan selalu baru. Walaupun kita dihina, Tuhan memberi penguatan kepada kita. Walaupun kita ditindas, kita tidak akan merasa lelah. Kita tidak akan pernah putus asa, sebab Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena Tuhan beserta dengan kita, harta yang sangat besar, yang tidak ternilaikan oleh apapun, maka isilah hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita berangkat melakukan aktivitas kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Tuhanlah yang selalu mengiringi langkah kita kemanapun kita berjalan, apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada saat ini, apapun kondisi kita saat ini. Walaupun kita dalam keadaan kesesakan, kita di dalam putus asa, sakit penyakit masih menimpa dalam tubuh kita, yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kita. Jika Tuhan beserta dengan kita, tidak akan ada lawan yang dapat mengganggu kehidupan kita, karena kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya daripada kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini, pagi hari ini ya Tuhan. Mengawali segala aktivitas kami. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Harta yang tak ternilai dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kuasai hati dan pikiran kami untuk selalu berseru kepadamu, agar Engkau tetap memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi bagi Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Shalom.